Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada dua hal yang sering menjadi pertimbangan kita ketika memilih giring sepeda: kemampuan di tanjakan dan kecepatan di jalan datar, khususnya untuk sepeda gunung. Jawaban yang paling gampang adalah mencari low gear inch yang sekecil-kecilnya dan top gear inch yang sebesar-besarnya. Semakin kecil low gear inch, maka semakin kecil power yang kita butuhkan untuk mengayuh sepeda. Power yang kecil sangat kita butuhkan ketika bersepeda di tanjakan. Sedangkan semakin tinggi top gear inch, maka semakin tinggi potensi kecepatan yang bisa dihasilkan oleh sepeda. Misalnya sepeda A dengan kaset 1051T dan crankset tunggal 28T memiliki gear inch 1577 inci untuk ban 27,5 inci. Dan sepeda B dengan kaset 1134T dan triple crankset 42, 32, 22T memiliki gear inch 10105 inci. Dari segi kemampuan di tanjakan, sepeda A akan lebih unggul karena low gear inch lebih kecil. Tetapi di jalan datar, sepeda B lebih unggul karena top gear inch lebih besar. Jadi bisakah kita mencari low gear inch yang sekecil-kecilnya dan top gear inch yang sebesar-besarnya? Setidaknya ada dua batasan. Pertama adalah power tertinggi yang bisa kita hasilkan. Dan yang kedua adalah batasan spesifikasi komponen. Dalam hal ini kapasitas RD. Power tertinggi yang kita hasilkan akan membatasi kita dalam kemampuan menaklukkan tanjakan dan menghasilkan kecepatan sepeda tertinggi. Pesepeda rekreasi rata-rata memiliki power to weight sekitar 2,1 watt per kilogram untuk durasi 20 menit. Sedangkan pesepeda amatir atau antusias memiliki power to weight sekitar 3,3 watt per kilogram. Misalnya berat kita adalah 60 kilogram, rata-rata power yang bisa kita hasilkan adalah 126 watt untuk pesepeda rekreasi dan 198 watt untuk pesepeda antusias. Di tanjakan, mencari low gear inch yang sekecil-kecilnya adalah tujuan kita, karena akan mengurangi kebutuhan power yang harus dikerahkan. Misalnya untuk low gear inch sepeda A 15 inci, bila kita kayuh dengan cadence 50 rpm di tanjakan 15% dan berat total kita adalah 77 kg, maka kita membutuhkan power kurang lebih 121 watt. Dan untuk sepeda B dengan low gear inch 18 inci, kita membutuhkan power sebesar 143 watt. Bila power rata-rata kita hanya 126 watt, maka sepeda A akan lebih cocok untuk kita. Tetapi ketika di jalan datar, sepeda A dengan top gear inch 77 inci hanya memiliki kecepatan puncak sebesar 29,16 km per jam. Jauh lebih lambat dibandingkan sepeda B yang memiliki kecepatan puncak sebesar 39,77 km per jam. Tetapi bila kita perhatikan kebutuhan power, kecepatan 29,16 km per jam tersebut membutuhkan power sebesar 172,14 watt dan kecepatan 39,77 km per jam membutuhkan power sebesar 398,75 watt. Bila kita hanya memiliki power sebesar 126 watt, kecepatan yang mungkin kita hasilkan hanya 25,85 km per jam. Atau bila power kita bisa mencapai 198 watt, kecepatan yang kita hasilkan maksimal 30,75 km per jam. Jadi, jangan terburu-buru untuk menggunakan top gear inch yang sebesar-besarnya. Bila power yang kita miliki belum tinggi, tingkatkan dahulu power kita,
baru kemudian meningkatkan top gear inch untuk mengejar kecepatan puncak. Kapasitas komponen sebelumnya sudah kita singgung. Semakin kecil low gear inch, maka semakin kecil kebutuhan power yang kita perlukan ketika bersepeda di tanjakan. Low gear inch yang kecil kita dapatkan dengan menerapkan chainring terkecil dengan jumlah gigi yang sekecil-kecilnya, dan low sprocket dengan jumlah gigi yang sebesar-besarnya. Low sprocket untuk sepeda gunung, khususnya Shimano, adalah 51T. Jumlah giginya sebanyak 51 buah. Dan chainring terkecil sepeda gunung adalah 22T. Kombinasi ini akan menghasilkan low gear inch sebesar 12 inci, yang tentunya membutuhkan power yang lebih kecil bila dibandingkan dengan gear inch 15 inci dan 18 inci. Tetapi low sprocket 50T atau 51T hanya ada di grup set 11 dan 12 speed yang pastinya mahal dan hanya bisa dikombinasikan dengan crankset tunggal. Dan crankset tunggal yang memiliki jumlah gigi terkecil adalah 28T, sehingga low gear inch 50T dan 51T tidak bisa 12 inci, tetapi kisaran 15 inci. Nah, low gear inch 15 inci ini bisa kita dapatkan di grup set 8 speed dengan kombinasi kaset 11 hingga 40T dan crankset 42, 32, 22T yang memiliki rentang gear inch 15 hingga 105 inci. Kombinasi ini menggunakan RD Acera RD M3020 8 speed yang memungkinkan kita menggunakan kaset dengan low sprocket 40T dan maksimum selisih gigi crankset sebesar 20T. Dengan demikian, kita bisa menggunakan kaset CS HG400 8 speed 11 40T dan crankset 42, 32, 22T yang memiliki kapasitas rantai sebesar 49T. Di sini saya sendiri bingung. Dari data spesifikasi RD Acera RD M3020 8 speed, kapasitas RD adalah 45T, tetapi bisa untuk kapasitas rantai yang 49T. Bagi yang tahu kenapa bisa begitu, sampaikan di kolom komentar. Bila batasan ini, kapasitas komponen, kita gabungkan dengan batasan power, maka bagi pesepeda rekreasi, top gear inch tidak menjadi masalah. Kita bisa abaikan, karena secara tenaga kita tidak mungkin menghasilkan top speed yang dimungkinkan. Sedangkan bagi pesepeda antusias yang memiliki power rata-rata 198 hingga 200 watt dengan top speed sekitar 31 km per jam, pilihan crankset tunggal tidak ideal untuk di jalan datar, karena potensi kecepatannya hanya 26,51 km per jam untuk 11 speed dan 29,19 km per jam untuk 12 speed. Pilihan terbaik bagi pesepeda antusias adalah 8 speed Acera RD M3020 bila ingin menggunakan triple crankset, atau bila ingin menggunakan double crankset bisa memilih crankset 34 24T dengan kaset 10 45T 12 speed, atau bila ingin yang 10 dan 11 speed bisa menggunakan crankset 34 24T dengan kaset 11 42T. Ingat, 51T memang terlihat gagah dengan low sprocket yang besar, tetapi ia hanya bisa disandingkan dengan crankset tunggal 28T, dan ujung-ujungnya low sprocketnya tidak jauh berbeda dengan yang lain dan bahkan menurunkan kecepatan di jalan datar. Catatan, Acera RD M3020 8 speed walaupun 8 speed tetapi bisa digunakan untuk kaset 9 speed asalkan menggunakan shifter 9 speed. Tetapi kaset 11 40T keluaran Shimano hanya ada 8 speed. Kita mungkin bisa menggunakan kaset 11 40T 9 speed dari produksi selain Shimano. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.